Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yagharu wa ghairatullahi ayyatiyal mu'minu ma harramallah. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nabi telah menyampaikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Innallaha yagharu. Allah itu adalah zat yang maha cemburu. Wa ghairatullah ayyatiyal mu'minu ma harramallah. Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu ketika hambanya, ketika orang yang beriman itu melakukan perkara yang haram. Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu ketika ada orang yang beriman itu apabila hamba Allah itu melakukan perkara yang haram. Riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang suami yang cemburu ketika istrinya melakukan sesuatu yang menjadi larangan suaminya, kecemburuannya itu seperti apa? Kalau dibandingkan dengan kecemburuannya Allah kepada hambanya, itu lebih cemburu lagi. Allah itu lebih cemburu lagi kalau melihat ada hamba-hambanya itu melakukan zina. Allah sangat cemburu. Apa saja yang dilakukan oleh hambanya ini tentang perkara-perkara yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu. Rasa cemburu itu seperti apa? Masya Allah, luar biasa kalau yang dimiliki oleh Allah. Dibandingkan dengan kita tidak ada apa-apanya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhu qalat tazawwajani Zubair wa malahu fil ardi min malin wala mamlukin wala syai' ghaira nadhihin wa ghaira farasihi fakuntu a'lifu farasahu wa astaqil ma'a wa akhrizu gharbahu wa ajinu walam akun ahsunu walam akun uhsinu akhbizu wa kana yakhbizu jaratun li minal ansor wa kunna niswata sidqin wa kuntu anqulun nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wa hiya minni ala thulutsai farsah fajitu yauman wa nawa ala ra'si falaqitu Rasulullah wa ma'ahu nafarun minal ansor fada'ani thumma qala liyahmilani khalfahu fastahyaitu an asira ma'ar rijali wa dzakartu Zubair wa ghairatahu wa kana ghairan nas fa'arafa Rasulullah anni qad istahyaitu famadha fajitu Zubair faqultu laqiyani Rasulullah wa ala ra'sin nawa wa ma'ahu nafarun min ashabi fa ana kha li arkaba fastahyaitu minhu wa araftu ghairataka faqala wallahi la hamlukin nawa kana ashadda alayya min rukubiki ma'ahu qala hatta arsala ilayya Abu Bakrin ba'da dzalika bi khadim
takfini siyasatal farasi faka'annama ataqam. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha cerita bahwa Zubair telah menikahi Asma. Zubair telah menikahi Asma. Pada waktu itu Zubair tidak punya apa-apa. Seorang hamba, pelayan dia tidak punya. Yang mengurus kebunnya dia tidak punya. Yang mengurus kendaraannya dia tidak punya. Yang mengurus kudanya dia juga tidak punya. Dia tidak punya pelayan, tidak punya pembantu. Maka Asma menceritakan yang ngasih makan, minum, muntahnya, kudanya itu ya aku. Terus yang menjahit embernya kalau pecah ya aku. Yang ngurus ladangnya juga ya aku. Dan aku itu bisanya cuman membuat adonan roti. Dan tak pandai membuat roti. Aku hanya pandai mengadoni saja, membuat adonan roti. Buat rotinya tak pandai, kata Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Setelah dibuat adonan roti, maka diberi kepada orang Ansor yang jujur itu, wanita Ansor yang jujur, diberikan untuk dijadikan roti. Seperti itu kegiatan Asma setiap harinya. Pada suatu hari Asma pergi ke kebun. Dari kebun itu dia membawa kurma. Dia membawa kurma di atas kepalanya. Pada saat dia berjalan, bertemulah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan orang-orang Ansor dan beberapa orang Ansor bersama dengan Nabi. Nabi membawa kendaraan ketika itu. Nabi membawa kendaraan, melihat Asma binti Abu Bakar yang memikul kurma di atas kepalanya, maka Nabi meminta agar Asma naik ke kendaraannya. Asma radhiyallahu anha malu. Dia tanda dan dia ingat bahwasanya Zubair itu adalah laki-laki yang paling cemburu. Zubair ini adalah laki-laki yang pencemburu. Karena Asma ingat itu, Nabi ini kan punya istri Aisyah. Aisyah ini kan punya adik-beradik namanya Asma. Aisyah itu kan anak Abu Bakar, Asma juga anak Abu Bakar. Jadi kalau bahasa kitanya itu Asma adalah iparnya Nabi. Jadi pada waktu itu Nabi minta agar Asma naik ke kendaraan. Biarlah kendaraan yang membawa Asma, nggak usah berjalan kaki. Itu kurmanya biarlah dibawa oleh orang lain, ingin menyenangkan adik iparnya. Ketika tawaran itu ditanggapi oleh Asma, maksudnya dia pingin tapi dia segan, dia malu. Terus dia yang paling mencegahnya adalah ketika dia ingat bahwa Zubair adalah suami yang pencemburu. Tidak jadi dia langsung. Nabi meninggalkan, Nabi dan para sahabat meninggalkan Asma. Asma pun balik. Sampai di rumah cerita sama suaminya kepada Zubair. Tadi aku bertemu dengan Nabi. Nabi mengajak agar naik ke kendaraannya karena dia melihat aku sedang membawa kurma di atas kepala. Aku kau tak naik? Aku ingat kau ini tukang cemburu. Nanti apa pula jadinya? Kata Zubair apa? Aku sebetulnya lebih segan lagi ketika kamu cerita bahwa Nabi melihat kamu bawa kurma. Dia merasa macam mana kok bisa istri saya buat macam ini. Sementara Aisyah tidak pernah buat seperti itu. Aku kok jadikan istri saya seperti ini. Jadi dia lebih cemburu lagi karena dirinya tidak bisa membantu Asma radhiyallahu anha. Setelah cerita itu
berkembang sampai kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar pun sebagai orang tua dari Asma mengerti. Dikirimkanlah pembantu untuk membantu pekerjaan Asma di rumah, sehingga Asma pun menjadi terbebas. Maknanya dia tidak mengerjakan lagi kebun, tidak mengerjakan lagi, tidak mengurusi lagi binatang ternak yang dimiliki oleh Zubair. Pekerjaan-pekerjaan rumah pun terbantu setelah didatangkan oleh Abu Bakar pembantu. Jadi hadis ini menceritakan bahwa seorang suami itu wajar kalau dia cemburu kepada istrinya. Dan ketika istri mengetahui bahwa suaminya ini cemburu, maka perkara yang menyebabkan suaminya itu cemburu ditinggalkan. Umpamanya seorang suami ini tahu istrinya dulu punya cewek, istrinya dulu punya pacar. Kalau sampai seorang istri ini berhubungan lagi dengan bekas pacarnya dulu, apa yang terjadi dengan hati suaminya? Maka dia akan cemburu. Seorang istri jangan buat perkara itu. Jangan dilakukan sesuatu yang menyebabkan suaminya cemburu. Dihindari. Walaupun tidak ada masalah, umpamanya aku biasa-biasa memang, walaupun tidak jadi pacar aku lagi, tapi aku berkawan biasa. Walaupun seperti itu keadaannya, tidak ada masalah umpamanya pada dirinya, tapi pada diri suaminya itu loh yang punya masalah. Maka istri yang seperti itu harus menghindari. Istri yang seperti itu harus menghindari. Kalau dia sudah tahu suaminya cemburu, kalau dia ketemu sama laki-laki ini, maka jangan dilakukan.